Masuk. Ya, goal. Ya, goal setting. Ya. KLD. Ya. Jadi goal setting. Goal itu adalah tujuan. Ya. Setting itu apa? Setelan. Pengaturan. Jadi mengatur, ya. Mengatur atau merencanakan, ya kan? Nah, jadi kalau digandeng berarti mengatur sebuah tujuan. Bapak Ibu di sini saya yakin dan percaya semuanya bergabung memiliki tujuan. Ya, yang tujuannya itu pengen tambah penghasilan, angkat tangan. Saya. Yang tujuannya pengen tambahan karena lihat produknya power tadi ya. Sama Forgas nih ya. Yang tujuannya karena produk ada di sini, loh kok nggak ada ternyata, ya kan? Nah, berarti kepengennya itu semuanya 5 kata kunci. Apa aja 5 kata kunci kita yang kita tawarkan Bapak Ibu? Pertama, lunas hutang. Kemudian tambahan penghasilan. Kemudian umroh gratis. Kemudian memiliki motor, mobil, Pajero, rumah secara cash, ya kan? Kemudian yang kelima apa? Yang kelima ya termasuk itu tadi, ya. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan kita ini adalah impian. Impian kita itu macam-macam. Nah, untuk kita, kenapa sih kok kita itu bergabung dengan komunitas anti riba yang itu bergabung, yang bekerja sama dengan PT BES? Karena apa? Karena saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu itu penghasilannya sudah cukup untuk mewujudkan impian, pasti nggak mungkin bergabung di sini, betul? Karena masih butuh tambahan untuk mewujudkan impian, maka dari itu Bapak Ibu bergabung di sini. Ya, ada yang di sini yang itu per bulannya sudah 50 juta? Angkat tangan. Oh, nggak usah ngomong Bu Novi, nggak usah ngitung rezekinya. Oh iya, ya kan? Kayak mitra saya, boleh ngerung ya. Kayak teman saya itu ada yang sukanya itu ngitungi, ya Allah murid tapi ngitungi rezekinya ustadz. Ya, pokoknya ben Jumat itu Ustadz Izam itu gak mungkin lempari merong juta top. Jadi Bapak Ibu jangan sering ya ngitung rezekinya orang lain, ya. Gimana caranya kita itu bisa mendapatkan rezeki sebagaimana orang lain? Yang kita lihat jangan rezekinya, tapi proses untuk beliau mendapatkan rezeki itu seperti apa. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Bapak Ibu, kalau maunya di luar sana merasa bahwasanya kurang, dan di sini kalau maunya kita itu nggak benar-benar paham terkait masalah goal setting, maka saya yakin dan percaya selamanya Bapak Ibu ya segitu-segitu aja hasilnya. Ya. Tapi kalau paham goal setting ini seperti apa, maka Bapak Ibu akan bisa tahu bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita bersama ABCS Group Indonesia. Ya. Nah, impiannya ada yang lunas hutang. Ada yang hutangnya bisa lebih daripada Bu Novi Didit? 2 miliar ada? Ada yang lebih dari 2 miliar hutangnya? Ada ya? Ada? Angkat tangan dong. Ada. Masa waktu ngutang itu semangat tapi waktu berapa? 10. Dahsyat luar biasa. Ya, lunas hutang, ya. Lunas hutang. Kalau mau yang Bu Novi Didit itu 2 miliar dalam waktu 2 tahun, ya. Kalau maunya kita yang itu kurang dari 2 miliar harusnya bisa selesai dalam waktu di bawah 2 tahun. Kalau cara kerjanya bisa sama benar, ya kan? Nah, nanti kita lihat lunas hutang, ada yang itu tambahan penghasilan, ya, ada yang itu macam-macam, ya.
Pertanyaan saya Bapak Ibu, lunas hutang itu butuh untuk dipikirkan atau dibayar? Bayar. Dibayarnya pakai semoyo apa pakai uang? Pakai uang. Tambahan penghasilan ini tambahan penghasilan apa? Butuh uang. Rumah cash butuh uang. Umroh gratis butuh semuanya butuh. Berarti impian kita itu nggak usah ya sok-sok kita itu zuhud, wis aku gak butuh dunia usah, ya kan? Tapi semuanya itu kita itu kelihatan bahwasanya butuh uang, ya. Butuh uang kita semuanya ini Bapak Ibu, ya. Butuh uang. Memang uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang Terasa mati. rasanya pengen dan hubungi apa? Ya, Pak, tak promosi nongkrong, aneh ya, bagi hasil. Ya. Karena nggak mungkin, Abayadi ini salah satu pengusaha yang itu nggak mungkin ditolak, ya, tapi menunda. Ya. Semuanya pasti menerima Abayadi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya itu butuh uang, ya. Contoh misal mau ke Mekah butuh uang mau nggak? Butuh, masih ya, bukan uang kita, tapi uangnya PT BES. Ketika kita menjalankan bisnis ini dengan semangat, PT BES melihat bagaimana pergerakan kita untuk memberikan omset kepada perusahaan, maka kita akan dikasih bagi hasil dalam bentuk diumrohkan secara gratis. Mau? Nah, maka Bapak Ibu harus melakukan tugas Bapak Ibu, ya. Jadi ini uang. Nah, sekarang saya tanya, dari sekian impian kita yang itu ada pada kita, ya, maka uang ini kita dapatkan, ya. Yang pertama, ya, untuk mewujudkan impian ini itu butuh uang. Biasanya kita itu mewujudkan impian macam-macam impian kita, ya. Itu dengan cara riba, kredit, betul ya? Nah, kredit. Ini caranya salah, betul? Itu kan yang membuat kita kemudian punya hutang, ya kan, dikejar-kejar debt collector. Kalau dikejar-kejar debt collector itu enggak enak. Yang enak dikejar-kejar siapa? Uang. Dikejar-kejar uang. Ya. Kemudian kalau enggak riba, terus apa? Nabung, ya kan? Nah, ada yang bisa nabung di sini untuk mewujudkan impiannya? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Ada, mohon maaf, yang itu usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun di sini bersama kita semuanya. Kenapa kok masih di sini, Pak? Kenapa kok masih di sini, Bu? Sedangkan usia panjenengan itu sudah di atas 50 tahun, ya kan? Ada impian Ustadz yang gimana itu butuh uang, ya kan? Maka dari itu berarti beliau selama ini mungkin belum bisa menabung, ya kan? Menabung itu susah, sulit, ya kan? Sehingga apa nggak bisa. Kemudian yang terakhir caranya adalah dengan bisnis, mau nggak mau, betul ya? Nah, contoh misal Bapak Ibu, kita itu punya uang, kebutuhannya adalah 3 miliar, ya, 3 miliar. Kalau ini didapatkan dalam waktu 10 tahun, ya, maka per bulannya kita harus nabung berapa banyak? 25 juta. Ini tabungan kita. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, untuk kita itu mendapatkan 25 juta, cara apa yang itu bisa kita lakukan? Kalau enggak dengan kredit, kalau enggak dengan nabung, ya kan? Maka harus bisnis. Supaya apa? Bisa dalam waktu 10 tahun bisa selesai, ya. Nah, bisnis apa, pekerjaan apa yang dimana kita mendapatkan per bulannya itu 25 juta? Yang pertama, Pom bensin. ya, pom bensin kah, kos-kosan kah, ya,
franchise yang itu kayak apa? Pigacuan. Migacuan dan lain sebagainya, yang dimana ini modalnya berapa? Miliaran. Betul. Ya, miliaran ini Bapak Ibu. Tapi berapa hasilnya? Di bawah puluhan, di bawah 50 juta. Dan itu pun harus kita kembalikan modal terlebih dahulu, ya kan? Nah, dan mengembalikan modal itu butuh waktu yang sangat lama. Dan itu butuh berapa customer baru balik modal? Banyak. Ya, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kalau maunya kita itu nggak bisa dengan modal yang miliaran, maka kita apa? Jadi pegawai. Pegawai apa? Bank. Menjadi apa? General Manager Bank. Yang gimana, ada modalnya nggak Bapak Ibu? Apa modalnya? Sekolah S1-nya harus di Indonesia, di PTN terbaik, kemudian S2-nya lanjut ke luar negeri, habis itu S3-nya di Indonesia di PTN terbaik. Apakah kemudian langsung jadi manajer? Enggak. Harus ngabdi dulu di bank selama 10 tahun bahkan 15 tahun. Butuh waktu? Butuh waktu. Wah, ini yang harus kita pahami. Berarti apa? Nggak bisa kita dengan cara ini. Yang ketiga adalah caranya dengan bisnis bersama PTB. Modalnya berapa? 2,850. Dapat produk 16 box senilai 4 juta, ya kan? Di awal pertama kali kita bergabung sudah untung, nggak ada resiko rugi. Kenapa kita katakan nggak ada resiko rugi? Karena apa? Bebas pilih, bebas tukar. Nah, ini harus kita pahami. Kalau kita paham ini, maka siapapun, ya, kalau paham terhadap ini, maka siapapun pasti mau untuk bergabung di PT. Betul. Kalau umpamanya ada orang yang itu nggak mau bergabung di PTBS, berarti belum paham ini. Karena apa? Bisnis di PTBS sebenarnya adalah gratis. Betul. Ya. Sebenarnya apa? Gratis. Karena apa? 2,8,5 juta itu bukan modal bisnis, tapi apa? Belanja produk. Ya. Setelah kita itu belanja produk menjadi reseller PTBS, otomatis kita mendapatkan bisnis gratisan. Dijalankan kita dapat hasil, nggak dijalankan kita nggak rugi. Betul ya? Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak. Nah, terus goal settingnya ini seperti apa? Yang pertama kali yang itu harus kita lakukan adalah, ya, gimana caranya mengembalikan uang ini dalam bentuk uang. Gimana caranya, Pak? Mau nggak mau kita harus hadir dan menjalankan bisnis. Ada yang itu pengen dapat uang tapi nggak ngapa-ngapain. Oh, banyak ya. Ya. Jadi ada mungkin di antara kita yang itu ngomong gini, Ustadz, saya dulu itu gabung karena apa? Karena tertarik sama satu mobil cash, satu apa? Pajero cash, satu rumah cash, ya kan? Nah, itu tertariknya karena itu. Nggak ngelihat kalau maunya ternyata harus ajak orang. Justru Bapak Ibu, bisnis yang benar, ya, bisnis yang benar. Kenapa kok MUI itu memberikan sertifikat halal? MUI apa sertifikat halal kepada PTBS? Karena apa? Ini real bisnis. Kalau kita duduk diam dapat duit, berarti itu enggak bisnis, ya kan? Ya, investasi, ya. Investasi, dengan naruh uang kemudian dijalankan sama orang lain uangnya, kemudian ada hasilnya baru dibagi. Tapi kalau umpamanya ada ruginya juga dibagi. Nggak mungkin kemudian enaknya aja dapat apa, bagi hasilnya, bagi ruginya nggak mau. Ya.
Nah, ini Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan 2,8,5 juta supaya balik ke kita? Nih, kalau kita joinnya basic, maka cukup mengajak berapa Bapak Ibu, kemudian kita bisa dapat sekian. Hah? 7 orang udah bisa. Tapi anggaplah kita itu menjalankan 8. Ya. 8. Nih 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 400.000 berapa? 3,2 juta. Sudah balik modal atau belum? Sudah. Ya, anggaplah Bapak Ibu menjalankan bisnis ini ya, itu selama 24 bulan atau selama 2 tahun. Oke? Nah, menjalankan selama 2 tahun Bapak Ibu bisnis ini ya, kalau umpamanya di 4 bulan pertama ini ya, dibagi 4 bulan pertama tuh targetnya adalah untuk balik modal ya, atau mendapatkan 8 mitra basic atau menjual 8 paket. Paham ya? Paham. Nah, 4 bulan pertama. 4 bulan pertama kita benar-benar serius, ya. Bapak Ibu di sini ada yang itu bisnis join di PT Best ini itu nggak serius, ada angkat tangan? Serius semuanya? Kalau serius, ya, berarti harus siap meluangkan waktu minimal 2-4 jam per hari. Sudah dilakukan? Belum. Sudah? Yang sudah angkat tangan? Yang sudah angkat tangan. 2-4 jam per hari. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, setiap hari. Serius ya? Oke. Ternyata masih sedikit, jadi wajar aja kalau umpamanya hasilnya juga belum maksimal, ya. Jadi kalau umpamanya kita menjalankan sebagaimana dilakukan sama Pak Didit sama Bu Novi 2-4 jam tiap hari Bapak Ibu. Karena apa? Serius menjalankan bisnis ini. Kira-kira kalau umpamanya serius menjalankan 2-4 jam tiap hari, ya. Kalau hanya per hari itu mendapatkan 10 calon mitra, bisa apa enggak? Bisa. 2-4 jam. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa kalau serius. Ya. Jadi harus serius dan fokus. Kita itu bisnis di ini itu enggak harus full time, enggak harus sepenuh waktu, tapi harus full heart. Ya, sepenuh hati, ya. Makanya kita itu harus mencintai bisnis ini, menjalankan bisnis ini dengan cinta. Cinta itu CINT. Ya, Bapak Ibu, ya. 10 calon mitra per hari. Kalau umpamanya 1 minggu berarti kalau 5 hari kita melakukan ini berarti sudah 50 calon mitra, ya kan? Dari 50 calon mitra masa iya nggak ada yang itu hadir ke seminar? Kalau ada yang itu 50 calon mitra dapat tapi nggak ada satupun yang itu hadir ke seminar, maka berarti harus evaluasi, konsultasi sama mentornya. Boleh jadi ada yang salah dalam cara kita itu menawarkan, ya. Nah, ini kalau banyak ini kemungkinan besar ambillah, ya, dari 50 ini, ya, itu yang hadir 10 orang. Dari 10 orang ini yang join cuma satu. Kalau 4 bulan itu kan berapa minggu Bapak Ibu? 4 kali 4 berarti berapa? 16. Target kita berapa? 8, betul ya? Maka kalau umpamanya goal setting kita, ya, dalam waktu 4 bulan dapat 8 paket, berarti target kita
satu paket per 2 minggu. Betul? Betul. Mudah apa mudah banget? Sangat mudah. Sangat mudah kalau dijalankan dengan serius dan fokus. Siap serius? Siap. Siap fokus? Siap. Yang mau dapat miliaran katakan saya. Tapi mau berproses apa enggak? Mau serius? Mau fokus? Siap laporan di grup? Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau umpamanya ini dilakukan, dia namanya aja tujuan, apa itu namanya, goal setting, mengatur tujuan. Jadi harus benar-benar diatur seperti ini. Kalau kita paham ya aturannya seperti ini, maka otomatis 4 bulan kita pasti mendapatkan 8 mitra basic atau closing 8 paket. Anggaplah 8 mitra basic ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sudah balik berapa lama? 4 bulan. Bisnis di luar sana Bapak Ibu untuk mengembalikan modal rata-rata ya itu 2 sampai 5 tahun. Di sini hanya 4 bulan saja dan itu kerjanya wah super enak pokoknya. Ya kan? Karena apa? Bisa dilakukan disambi dengan menjalankan yang lain. Contoh misalnya ada yang itu punya usaha di sini. Apa Bu? Sembako. Nah, sekarang saya tanya, apakah orang yang itu beli di tempatnya Ibu nggak bisa untuk ditawari bisnis ini? Bisa. Berarti bisa disambi? Bisa. Ada yang punya apa yang jadi guru ada di sini? Abah Saipul misalnya. Apakah kita itu bisa menawarkan wali muridnya? Bisa. Berarti apa? Bisa dijalankan dua pekerjaan dalam satu waktu? Bisa. Ya. Contoh misal Umi Is yang itu punya usaha apa? Galangan ya kan? Nah, orang yang itu bukan garangan ya, galangan ya. Garangan. Contoh garangan itu bahaya. Ya. Nah, Umi Is itu juga seperti itu, bisa ditawari ya. Ditawari. Nah, Bisa bayar tidak? ada ya. Kalau Abaya yang ditawari orang-orang yang itu kemudian ikut Yang layak. nelayan. Bapak Ibu kalau mau yang fulan binti fulan ya kan itu meninggalkan hutang, Bapak Ibu mau nggak meninggalkan hutang ya kan? Bahaya lah ngomong Pak bergabung itu ya. Tawari majitik Tangi mana gak situ anu coy. Ini Bapak Ibu ya, ini yang kita lakukan. Nah sekarang kita lihat di 20 bulan selanjutnya ya, kita fokus untuk membina. Selain kita itu nanti juga tetap cari bonus sponsor, kita fokusnya membina ini 8 orang ini ya. Dalam waktu 20 bulan ya, dalam waktu 20 bulan kira-kira kalau kita membina 1 orang ini ya, 20 bulan lamanya bisa nggak 1 orang ini kemudian nanti akan menjadi banyak orang, 100 orang? Bisa? Sangat bisa. Ini bisa nggak dalam waktu 20 bulan kemudian jadi 100 orang? Bisa. Ini 100 orang. 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 Totalnya berapa Bapak Ibu? 100. Berarti kan otomatis naik ke sini 400, betul? Ini naik ke sini 400. Nah, sekarang kita akan lihat berapa yang kita dapatkan. Di 20 bulan kita membina mitra dan selama 20 bulan masing-masing 1 mitra ini bertumbuh menjadi 100 paket atau 100 poin. Paham ya? Nah, ini 400. Ini 400 ya. Motornya cair nggak? Cair. 20 juta. Ya, mobilnya cair nggak? Cair. 150 juta. Kemudian 400 pasang berarti dibayarnya berapa? 40 juta. Kenapa kok dikatakan 40 juta? Karena ini akumulasi selama 20 bulan. Kalau ini sehari maka dibayarnya cuma 1,2 juta. Kalau joinnya cuma
basic. Kalau joinnya lebih, maka bisa dibayarnya lebih dari 1,2 juta, ya. Nah, ini kita lihat berapa yang kita dapatkan Bapak Ibu. 100, 210 juta. Dalam waktu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun saja. 2 saja. Ya, 2 tahun saja. Dan kalau seperti ini Bapak Ibu, ini 400, ini 400, ya kan? Kemudian setiap harinya, ya, setiap harinya ini masing-masing 400 ini kan semuanya ini butuh apa? Bonus sponsor, butuh uang, betul ya? Katakan dari 400 ini, ya, yang bergerak, ya, itu hanya 50 orang. Atau ngomset 400 ini masing-masing ke base camp mengundang satu orang. Alhamdulillah hari ini ada 50. Di sini ada 50, ya. Kemudian kira-kira bisa cair nggak 50 juta di sini? Hah? Paham ya? Hari ini, ya, 400 orang ini ngundang ke base camp, ya, ke kantor. 400 orang ini ngundang satu temennya ke kantor. Dijelaskan sama Mbak Aris, kemudian pasti ada yang menerima, pasti ada yang menolak. Dari sekian 400 calon mitra, alhamdulillah yang bergabung 50. Dan di sini yang bergabung 50, ya. Nah, anggaplah ini dijalankan dalam waktu 1 bulan, bukan 1 hari, ya, satu bulan. Dan itu bisa cair 50 juta per bulan, paham ya? Jadi selama sebulan 400 orang ini ngajak temennya ke sini, keroyokan yang jelaskan mentor, tumbuh dalam waktu 1 bulan 50 poin. Di sini juga semuanya ngundang dalam waktu 1 bulan omsetnya 50 poin. 50 juta enggak bonus pasangan kita? Ya. Nah, dan itu semakin banyak enggak tim kita? Semakin banyak. Target kita setiap bulan hanya 50 pasang poin. Targetnya adalah 50 juta. Bisa enggak? Kok 50 juta ya? 5 juta. Ya, 5 juta, ya kan? 5 juta. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Ya, bahkan ini bisa lebih daripada ini, ya, target kita. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan kalau umpamanya kita joinnya bukan basic, reguler, maka yang kita dapatkan bukan hanya 210 juta. Mau tahu? Kayaknya udah tahu deh. Ini kalau saya kelamaan nanti jam berapa? Duduk tak. Kayak meter gue. Terakhir. Tapi malah. Gak usah. Aman Pak. Ya aman tak. Aman. Mau ditiru sih. Ya aku Kecil-kecil bahaya, Pak. Ya aku sih. Kecil-kecil bahaya. Enggak, ya. Bu, saya sekarang jelaskan kalau bukan join basic, bukan join reguler. Kenapa kok saya nggak mau jelaskan reguler? Karena basic sama reguler itu untuk reward prestasinya sama. Ya, mentok-mentok dari 19,9 miliar yang didapatkan hanya 1 juta. Untuk yang itu joinnya cuma basic dan reguler, ya. Jadi saya nggak jelaskan ini, saya jelaskan yang itu join paket bisnis. Bisnis itu berapa? 7. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini punya kita semuanya. Ini buat yang baru-baru, yang belum paham, silahkan disimak. Biar nggak menyesal, ya. Biar nggak menyesal. Ini 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sponsornya berapa Bapak Ibu? Berapa? 3,2 juta. Ini modalnya 2,8,5. Di sini modalnya berapa, Pak? 15 juta 300. 19 juta 350. Ya. Ini modal kita, ya, untuk belanja produk 19 juta 350.
50, tapi dapat produknya juga lebih banyak. Ya. 16 kali 7. Ya. Ini Bapak Ibu yang kita dapatkan selama 4 bulan sama-sama lah 8. Ya. Kemudian kita membangun tim juga sama-sama 100 100 100 100. Betul ya? Nih lihat. Ini ketika setelah menjalankan 20 bulan tumbuh 100 100 100 100 100. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini Bapak Ibu 100 100, maka bonus pasangannya berapa? 200. 10 juta. Ya kan? 10 juta. 10 juta untuk ID yang bawah ini. ID pertama. Misal, saya kasih ID pertama aja. Ya. Kemudian ID kedua yang ini, ya, tarik garis lurus 100 100 berarti 10 juta. Betul? ID ketiga yang di sini 3, ya, itu juga 10 juta. Kalau nggak paham ngomong ya. Kemudian ID keempat 10 juta. Paham apa mboten? Yakin paham? Ini ID pertama ditarik garis lurus Bapak Ibu. Ini kan ID kita, ya kan? Nah, 100 100 berarti kita mendapatkan berapa? 10 juta dari mana? Bonus pasangan berapa? 100 pasang dikalikan 100 ribu, ketemunya 10 juta. Paham? Cair 10 juta? Cair. Nah, di sini cair 10 juta? Cair. Kenapa? Karena 100 pasang, ini 100 pasang 10 juta. Ini 100 pasang 10 juta. Ya, paham ya? Nah, sekarang ini punya kita juga. ID kelima. Tarik garis lurus. Ini 100 tambah 100 200. Ini 200 juta. Cair berapa? 20 juta. Ini punya kita. Tarik garis lurus. 200 berarti berapa? 20 juta. Betul ya? Ini ditarik garis lurus. Berarti ini 400 berarti berapa? 40 juta. Terus pokoknya enak lek Jo, ini paket tinggi. Ya. Nah, totalnya untuk bonus pasangan berapa? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 40. 40 tambah 40 berapa? 80. 80 tambah 40 berapa? 120 juta. Betul ya? Ini masih bonus pasangan. Sekarang rewardnya 100 cair nggak motornya? Yakin? Cair nggak motornya? Cair motor 20 juta. Betul ya Bang? Ini cair nggak 20 juta ya? Ini cair nggak 20 juta ya? Ini cair nggak 20 juta? Cair nggak? Berarti berapa? 20 juta kali 7. Berarti 140. Sekarang kita lihat yang masuk tembus reward mobilnya. Ya kan? Ini berapa tadi? 400. Cair nggak mobilnya Bapak? Berarti apa? Tambahan lagi 150 juta. Totalnya ini berapa? 290 ditambah 120. Berarti totalnya berapa? 410. Ini yang 410 juta Bapak Ibu. 410 juta sama 210 juta. Selisihnya berapa? 200 juta. Pertanyaan saya terakhir, ya, mau merelakan 200 juta atau berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar, ini kan 2,8 sama 19 juta 300, selisihnya berapa? 15 juta. 17 juta. Beda-beda sih. Selisihnya berapa? 16 juta 500. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, mau merelakan 200 juta atau mengusahakan di awal untuk gimana caranya mendapat tambahan 16,5 juta? Silahkan dipikir sendiri,
dipikir, ya kan, sampai gak iso turu, ya kan, engkau bengi sholat tahajud, jalur nak Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, aku pengen ya Allah join bisnis ya Allah, ada 1,5 juta nih kita kondi ya Allah, ya kan, ya usahakan Bapak Ibu, karena apa? Kita jalankan bisnis ini dengan serius, ya kan? Kalau kita jalankan bisnis ini dengan serius dan fokus, hasilnya seperti ini loh. Kalau kita join bisnis, kalau join priority gimana? Banyak. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, ya, ini materi yang luar biasa, goal setting. Jadi kita harus benar-benar paham terkait masalah ini, ya. Jadi lakukan. Yang pertama pokoknya gimana caranya balik modal dulu. Nggak usah mikirkan terlalu jauh. Ya kapan ya champion 2 miliar, nggak usah mikirkan itu. Ya, kadon, ya, engkau pedot. Ya. Jadi fokus gimana caranya bisa mendapatkan bonus sponsor. Setelah mendapatkan bonus sponsor, gimana caranya bisa mendapatkan bonus pasangan. Berarti apa? Harus membuat mitra-mitra kita itu juga berbonus sponsor. Dan begitu seterusnya. Siap? Oke Bapak Ibu, itu saja dari saya. Setelah ini ada ya sepatah dua kata dari founder kita, ya Bu Novi Didit. Siap menerima materi? Siap. Masih siap Bapak Ibu? Masih siap. Masih semangat? Masih semangat. Apa kabar? Merdeka. Pagi. Ya. Baik, kepada mentor kita, founder ABCS Group Indonesia, kepada Bu Novi Didit, dipersilahkan. Beri aplaus yang luar biasa. Terima kasih Ustaz Izam. Biar ngapus ya. Gak apa-apa. Bu, dihapus dah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Bapak Ibu coba. Dari tadi tak lihat kok. Saya tuh dari tadi meskipun di situ tuh wajahnya tuh wajah kok merenggung wabeh. Senyum. Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, saya telat ini bukan karena kenapa, saya gak enak badan. Dari tadi tuh meriang, gak enak, terus akhirnya minta tolong Ustaz Salman. Aduh, gak apa-apa. Minta tolong Ustaz Salman sama Ustaz Izam ngisi, terus sama Pak Diri suruh minum Haspro ini tadi, sama suruh tidur, lumayan lah. Dari tadi itu keluwegrek badan gak enak. Jadi Bapak Ibu, hari ini mohon maaf ya, saya nggak jadi bawakan materi yang saya bawakan ke Bali. Cuma ini, saya mau ngasih tahu kepada Bapak Ibu sambungan dari yang disampaikan Ustadz Izam tadi. Ini tadi kan goal setting kan masalah bulet. Iya kan? Nah sekarang Bapak Ibu gini loh, kita itu kalau disuruh teori yang disampaikan ini udah sangat bagus sekali, tapi praktek pada kenyataannya Bapak Ibu bisa enggak? Belum bisa. Nah, karena kenapa? Karena kurang fokus, karena mitra baru, karena apalagi? Karena Bapak Ibu tidak pernah berhitung sama waktunya Bapak Ibu. Tidak pernah berhitung sama waktu yang Bapak Ibu miliki. Kalau saya itu kan setiap hari itu kan punya waktu kan 24 jam. Kalau Bapak Ibu punya waktu berapa lama? Sama lah. Kirain aku kok. Sama. Bapak Ibu punya waktu sama 24 jam. Benar? Sama. Ada pagi Bapak Ibu merasakan pagi hari? Merasakan siang hari? Merasakan malam hari? Sama. Bapak Ibu merasakan tidur apa enggak? Merasakan tidur. Dalam 24 jam ini tidur biasanya kata dokter idealnya tidur itu berapa lama? 8 jam. Terus kerja itu biasanya berapa lama? 8 jam. 8 tambah 8 berapa? 16 jam. Ya. 24 dikurangi 16 jam masih ada sisa berapa? 8 jam ini Bapak Ibu gunakan untuk apa? Istirahat. Ayo. Sekarang nggak usah teori yang 1 miliar. Ini aja saya tanya. Selama ini kan waktu kita sama kan?
Saya punya waktu 24 jam, Bapak Ibu punya waktu 24 jam. Tidur sama-sama 8 jam. SLLS dibuat 10 jam, Wes. Dibuat 10 jam tidur. Terus kerja dibuat 10 jam. Bapak Ibu masih ada berapa? 4 jam. Itu Bapak Ibu gunakan untuk apa? Sama-sama Makanya Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan ya. Ini yang saya dapatkan. Saya itu sekarang meskipun sudah nyampe luxury, saya itu sering breakdown diri saya sendiri. Saya itu sering evaluasi diri saya sendiri. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Ketika omset ABCS terjun bebas, saya tidak putus asa. Ketika omset bonus sponsor saya terjun, saya tidak putus asa. Saya breakdown diri saya sendiri, saya evaluasi diri saya sendiri. Nah, sekarang kenapa orang Indonesia khususnya di kampung saya, kalau di sini kan bukan di kampung saya, khususnya di kampung saya ya, di Nganjuk. Kenapa banyak orang yang masih belum kaya? Karena Bapak Ibu, banyak orang menyanyiakan waktu 8 jam. 8 jam ini untuk kebutuhan yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan uang. Bener kan? Sekarang coba Bapak Ibu kalau lihat orang, saya itu tidak pernah ke Korea, tidak pernah. Tetapi Bapak Ibu, saya itu sering melihat talk show-nya orang-orang sukses yang menceritakan orang Korea, tapi itu nyata. Orang Korea itu tidak mau membuang waktu secara sia-sia. Orang Korea itu bisa memanfaatkan waktu minimal 2 jam per hari itu untuk apa? Contoh, orang Korea itu pengen berkebun ya udah 2 jam untuk nanam singkong, 2 jam besoknya untuk mupui singkong, 2 jam lagi besok untuk merawat lagi. Lama-lama kan panen. Nah, kalau orang Indonesia, terutama di kampung saya, banyak tidurnya, banyak apa? Banyak ngobrol yang tidak penting, banyak ngopi, banyak gitaran, banyak mancing, banyak nongkrong-nongkrong yang nggak perlu, ya kan? Nah, sekarang saya ngomong sampai muntruk berbusa-busa, kalau Bapak Ibu tidak bisa merubah pola hidup Bapak Ibu, terutama di jam ini, di waktunya Bapak Ibu, percuma Pak Bu. Ya enggak, percuma. Saya ngomong dari A sampai Z, kalau Bapak Ibu tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, percuma. Nah, sekarang ini loh Pak Bu, kalau di breakdown ya, katakan jam bangun pagi jam berapa? Yang umum jam 5 aja. Wes, kalau ada yang orang tahajud subuh, itu bonus buat Bapak Ibu sendiri ya. Sini yang umum aja jam 5. Ya, jam 5, terus habis itu jam 6 mulai prepare kerja, jam 6 sampai jam 4. Nyampe rumah jam 5. Ya. Jam 5 ini Bapak Ibu sampai rumah ini yakin biasanya yang laki-laki tidak bisa langsung ke rumah. Cik nongkrong, cik kopi, ya kan? Nah, coba Bapak Ibu gunakan waktu 2 jam Bapak Ibu untuk prospek brutal. Prospek brutal bukan berarti prospek ambil teman-teman, enggak. Tetapi setiap orang yang Bapak Ibu temui, selama orang itu bernyawa, ya udah kasih sedekah informasi. Rubah mindset Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu di sini bukan lagi menawarkan, tapi sedekah informasi. Ya, sedekah informasi, siapa tahu sedekahnya Bapak Ibu diterima sama Allah, orang itu juga gabung, ya kan? Nah, sekarang yang perlu Bapak Ibu nanti nyampe rumah, Bapak Ibu Joyo, selama ini waktu 8 jam ini saya buat apa ya? Ya kan? Kalau Bapak Ibu sudah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, hidup itu ada 2, pantas dan patut. 1,67 miliar patut kita perjuangkan. Kalau Bapak Ibu sudah kerjanya ugal-ugalan, mantap, luar biasa, pokoknya tidak kenal waktu, oh yo pantas Bu Novi dapat 1 miliar. Bener gak? Nah sekarang saya ini Bapak Ibu, kalau tidak memperjuangkan ini, saya tidak mati-matian. Saya aja dalam keadaan sakit ya masih ngisi Bapak Ibu. Kalau ada orang bilang, Bu Novi rek gajinya mau akeh lah mbok, yo mitrane di peluncar di gue mitrane siji-siji dikek-kek nih. Karena saya bekerja mati-matian untuk keluarga saya Pak Bu, ya kan?
Saya sudah memenuhi kewajiban saya apa? Support Bapak Ibu dalam bentuk seminar, support dalam bentuk sharing, support dalam bentuk training, yang lebih ketok support dalam bentuk tempat Bapak Ibu. Nah, itu bener nggak? Hidup itu ada dua. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ini, hidup itu ada dua, patut dan pantas. Oh, ini di PT PIS ada 5 miliar. Oh, patut kita perjuangkan. Bagaimana cara berjuangnya? Ya caranya kan sudah diajarkan sama Ustaz Salman, sama Ustaz Izab juga, ya kan? Oh, kalau orang ini seperti ini cara kerjanya, panteslah dapat mobil, panteslah dapat motor, ya enggak? Lah, yang belum pantas siapa? Yang orang yang belum serius mengerjakan bisnis ini. Orang yang selalu ngiri sama penghasilan orang lain, itu masih belum pantas, ya kan? Lah kalau saya seperti itu, saya sama suami saya ibaratnya sekarang ini seperti lagi nanam padi, Pak, Bu. Saya nanam padi, tumbuh rumput tak? Tumbuh rumput tak? Rumput itu ibaratnya manusia. Sekarang Bapak Ibu harus bisa membedakan manusia itu. Biasanya yang dilihat itu ada dua juga, fakta dan pendapat. Coba sekarang seumpama sekarang saya bilang botol ini warnanya hitam, fakta atau pendapat? Fakta. Kalau saya bilang hari ini Bapak Ibu jelek, fakta apa pendapat? Pendapat. Kalau saya bilang hari ini ruangan ini itu kok jelek ya, pendapat apa fakta? Pendapat. Hari ini saya prospek orang 5, fakta apa pendapat? Fakta. Hari ini 5 orang itu bilang bisnisnya jelek semua, fakta apa pendapat? Nah, Bapak Ibu harus pintar-pintar membedakan fakta sama pendapat. Karena kenapa? Banyak orang di luar sana berpendapat A, B, C sampai Z, itu semua sudah Bapak Ibu anggap fakta. Sekarang orang bilang bisnismu ini jelek loh, tipu-tipuan loh. Bapak Ibu sudah menganggap ini fakta, bener ya, bisnisku jelek. Nyatanya aku prospek aja nggak gabung-gabung, nyatanya aku prospek nggak closing, iya berarti bisnis ini jelek. Bapak Ibu sudah menganggap fakta, padahal itu pendapat, ya kan? Pak, Bu, mau nggak saya ajari lunas hutang? Nggak mau, itu pendapat, bukan fakta. Orang itu boleh berpendapat, bisnis ini jelek, bisnis ini bagus, boleh. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekarang alami adalah Bapak Ibu membalik antara fakta dan pendapat. Ketika orang itu berpendapat, Bapak Ibu anggap itu fakta. Ketika Bapak Ibu mendapatkan fakta kenyataannya, Bapak Ibu bilang itu pendapat. Di sini faktanya apa? Yang menjadi fakta apa di sini? 36,7 miliar. Yang menjadi fakta adalah saya. Saya sudah membuktikan bisa beli rumah. Fakta apa pendapat? Saya membuktikan sudah dapat 7 miliar. Fakta apa pendapat? Fakta ya Bapak Ibu, lihat faktanya aja. Orang bebas berpendapat, tetapi faktanya bisnis ini bisa merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, tepuk tangan buat PT. Dan faktanya lagi, hari ini ABCS juga ada orang yang nembus kepemilikan motor cashnya. Ya, sekarang tak panggil dulu orangnya, ibu-ibu, ibu rumah tangga dari jaringan Bu Manis, yaitu Bu Muhib. Tepuk tangan buat Bu Muhib. Nah, Bu Muhib, sini Bu Muhib, sini dulu Bu Muhib. Selamat pagi. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu leadernya habis dapat mobil cash. Dan alhamdulillah sekarang mitranya dapat motor cash. Ini fakta. Kalau ini fakta, bukan pendapat. Nah, gimana Bu perasaannya dapat motor cash? Coba Bu kasih kata-kata buat orang-orang. Kata-kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dipertemukan dengan saudara-saudara saya di
komunitas anti riba ini melalui Ibu Manis. Ya, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Ibu Founder, Pak Didit, Bu Didit, Bu Nanti Didit, Pak Didit. Ya Ibu, saking senangnya sih sebenarnya ya, karena perjalanan panjang kami, terutama saya waktu itu Bapak kan tidak membantu saya ya, bekerja sendiri dengan keterbatasan saya mengajar ngeleksi ya Bu ya. Itu alhamdulillah di saat ini kami mendapatkan apa yang kami impikan, apa yang kami harapkan. Nah, untuk semua saudara-saudaraku yang sedang berjuang di sini, jangan putus asa. Kata Pak Didit, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Selamat berjuang dan kalian semua yang belum mendapatkan seperti yang kami rasakan pasti, karena ini ilmu pasti, pasti dapat, pasti dapat, dan semoga bermanfaat buat semua umat dan barokah dunia hingga akhirat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ibu rumah tangga. Ini fakta loh Bapak Ibu. Nah, jadi habis ini Bapak Ibu lihat aja bukti-bukti yang ada di ABCS ini. Bapak Ibu yang sudah dapatkan motor, mobil sudah banyak. Bahkan yang dapat Pajero sudah ada, yang dapat rumah juga sudah ada. Yang dapat rumah selain saya ada siapa di ABCS ini? Mbak Evi Rasulana. Nah, bahkan orangnya tuh sudah meninggal, sudah dapat rumah 1 miliar, ya kan? Itu fakta, itu bukan pendapat. Bapak Ibu sekarang ini sebenarnya bisnis ini simple banget. Saya itu menganggap bisnis ini sepele loh. Sepele pol, sumpah. Saya merasakan punya bisnis yang sepele ini. Karena saya dari awal gabung sampai sekarang, setiap bulannya tidak pernah nggak dapat bonus sponsor. Selalu dapat. Karena kenapa? Karena saya yang mengelola waktu saya. Diri saya bukan dikelola sama waktu, tapi saya yang mengelola waktu saya. Jadi saya harus bisa mengelola waktu saya. Contoh ya Bapak Ibu, saya setiap malam, ini sumpah demi Allah, setiap malam yang saya bahas sama suami saya di ranjang adalah besok kita mau kemana, besok kita mau ngapain, besok kita mau ketemu siapa. Itu yang saya bahas. Dan saya langsung bikin, saya bangun pagi tetap sebagai seorang istri, tetap bangun pagi, nyiapin anak, bekal anak, tetap mulai start jam 8 pagi saya ngapain, jam 9 pagi saya ngapain, sampai sore. Itu saya yang mengelola waktu 24 jam ini, sampai saya kekurangan waktu Pak Bu, sampai saya merasakan kekurangan waktu. Tiba-tiba loh, udah jam 12 malam ya, kita belum ketemu ini, yaudah kita buat besoknya. Itu saya. Karena saya apa? Karena saya memperjuangkan yang tadinya 1,67 M sekarang berubah jadi 3,67 M. Ini saya perjuangkan. Makanya pantas kalau saya dapat gini. Bagaimana caranya? Saya Novi Didit kok setiap hari saya dapat closingan terus. Karena saya selalu tebar informasi lewat jalur online. Jalur online itu kalau saya share video Bapak Ibu, awalnya ndak viral. Bahkan follower saya sama Mas Andri itu kalah. Wong Mas Andri aja dulu saya ingat kok bilang gini, masa sih Bu Novi sekelas founder ABCS followernya masih 68 terus. 68 orang, bukan 68 ribu, 68 orang. Saya lakukan bikin video terus menerus. Saya posting, saya pede-pede aja. Waktu itu saya bilang, saya kan dikasih sama suami saya itu, pokoknya mami setiap hari harus baca ini. Jadi saya tuh bangun tidur itu setelah bilang alhamdulillah ya Allah, langsung la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada daya kecuali dayanya Allah. Ya Allah, turunkanlah dayamu untukku agar aku bisa mencari rezeki yang halal barokah untuk anak keluargaku, dan supaya aku bisa sedekah lebih banyak dari daya yang kau berikan. Udah itu terus. Nah, ketika itu Bapak Ibu, saya dapat dapat rezeki sama apa itu
selalu saya pamerkan di TikTok. Bukan berarti saya ini lagi pamer enggak, tapi ini sebuah nilai. Ini loh, aku dapat ini Pak, ini loh Pak, Bu, aku dapat ini. Pokoknya setiap hari saya selalu bikin video durasinya minimal 1 menit. Minimal 1 menit. Nah, dari durasi itu Bapak Ibu unggah ke TikTok, siapa tahu itu ada yang viral. Saya itu dulu viral pertama kali saya itu bikin TikTok di depan rumah saya. Waktu itu saya lagi ngontrak di rumahnya Bu Novi Hedi karena rumah saya ini masih direnovasi. Saya bilang, Bapak Ibu yang mau punya penghasilan tambahan 400.000 per hari, yang mau beli rumah 2 miliar secara cash, yang mau beli motor 100 juta secara cash, saya tahu caranya. Segera hubungi saya, nanti akan saya ajari bagaimana caranya. Itu langsung mendadak akun saya viral. Terus dari 68 orang itu Bapak Ibu sekarang ini menjadi 180.000 orang. Mendadak viral. Dan saya punya akun 5 itu semuanya tidak ada yang di bawah 10.000 follower saya. Semuanya di atas 20.000 semuanya. Itu viral karena kenapa? Saya melakukan tiap hari satu video ditonton 1.000 orang, sama dengan saya nyebar brosur ke 1.000 orang, ya kan? Ditonton 500 orang, saya sama dengan nyebar brosur 500 orang. Dari 1.000 orang yang menghubungi berapa? Tiap hari saya tahu progres yang masuk di grup. Di grup saya yang masuk itu setiap hari 100 orang. Saya presentasi, yang gabung paling 1. Itu setiap hari saya melakukan. Bapak Ibu sudah setiap hari apa belum? Belum. Nah, kalau belum Bapak Ibu contoh cara saya. Bapak Ibu gak dapat ide, buka TikTok saya, dijiplak saja sak contoh judul-judulnya gak apa-apa, tapi wajahnya jangan wajah saya, tapi wajahnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu contoh judul-judul saya, enggak apa-apa. Yang lagi viral apa? Yang lagi viral adalah dulu saya kere, sekarang sudah bisa beli apa-apa. Itu lagi ditonton berapa? 7 juta. Bapak Ibu bikin aja sesuai contoh itu. Lakukan setiap hari 2 jam. Ini loh, dari 8 jam yang tersisa, lakukan 2 jam sehari per hari, tapi setiap hari konsisten terus menerus. Saya itu kalau seumpama bilang, Pak, Bu, yang saya kasihkan ke Bapak Ibu itu sudah banyak. Cuma kenapa Bapak Ibu kok gak sukses-sukses? Kenapa Bapak Ibu kok gak bisa nyalip saya? Minimal sehari kenapa nggak bisa dapat bonus sponsor 400 aja? Ya karena Bapak Ibu masih belum memanfaatkan 2 jam dengan sepenuh hati. Manfaatkanlah mulai dari sekarang sepenuh hati 2 jam. Jangan dipermainkan waktu. Waktu itu harus bisa kita kelola. Saya tuh kalau ada waktu nganggur tanya Pak Didi, Pak Bu, di rumah tuh gak ada waktu nganggur. Tanya sama asisten saya, sama emak saya gak pernah nganggur. Saya kalau ketika tidak ada jadwal keluar, saya udah duduk di meja makan, buka laptop, saya langsung bikin progres harian, saya bikin video, habis itu saya share, saya follow up. Itu yang saya lakukan setiap hari. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah sadar belum 8 jam ini banyak yang terbuang? Sudah sadar belum? 8 jam ini banyak yang terbuang. Banyak yang terbuang. Lah Bapak Ibu sudah belum melakukan 2 jam promosi tiap hari? Belum. Nah, lakukan. Gak usah melirik tanggane, tapi kita yang dilirik adalah dari diri kita sendiri. Kenapa saya gak closing? Nah, bisa jadi Bapak Ibu, saya tuh gini loh. Kenapa ya kok saya pernah waktu pulang haji saya itu bonus sponsor saya itu hanya 9 juta. Waktu pulang haji itu 9 juta. Biasanya kan saya selalu 20 juta ke atas. Kenapa ya kok aku turun ya? Oh, mungkin aku lagi gak enak hati sama orang ini. Ya udah, saya langsung sholat tobat, Pak Bu. Saya langsung sholat tobat, ya Allah, ampuni mulutku yang selalu ngomongin orang, ampuni hatiku yang selalu
lihat penghasilan orang, ampunilah pikiranku yang selalu berpikir yang enggak pada orang. Saya selalu kayak gitu. Siapa tahu Pak Bu, Bapak Ibu ini bukan saya nuduh, tapi memang rata-rata. Siapa tahu Bapak Ibu ketika lihat Bu Novi closing, Bu Novi mana rek closing. Nanti saya masukkan di grup Bu Novi menerek. Bu Novi kan udah kaya, mendingan ini kan dikasihkan ke orang-orang yang belum kaya, gitu kan. Lah kok saya yang sudah kaya di bisnis ini itu ada Pak Febrian. Jadi Bapak Ibu langsung aja ngomong ke Pak Febrian, ya kan? Pak Febrian kan udah kaya. Jadi Pak, untungnya dari PT PES dibagi-bagikan aja Pak ke mitra-mitra yang belum kaya. Lah itu saya melatih mental miskin, man. Ya kan? Padahal saya itu lagi melatih untuk mempunyai mental kaya, mental juara. Nah, kayak gitu. Dan dari ini Bapak Ibu harus. Saya kemarin pas waktu di Bali itu ketemu orang nomor 3 ya. Itu Bapak Ibu, saya itu lihat cara kerjanya beliau. Masya Allah, saya itu belum tentu bisa seperti itu. Makanya saya bilang Pak Dewa pantes dapat posisi sekarang karena cara kerjanya seperti itu. Orangnya ramah, orangnya tetap berpikiran positif. Siapapun yang ketemu ditemui. Padahal capek saya itu ketemu itu jam 9 malam. Saya itu Pak Bu, itu kalau pejabat yang kalau biasanya itu kan kalau pejabat harus tepat waktu ya, kalau ketemuan sama pejabat ya. Saya itu janjian sama orang tersebut itu sebenarnya jam 4 sore. Pesawat saya itu delay, jam 5 baru berangkat dari Surabaya. Padahal saya itu harusnya berangkat dari Surabaya jam 10. Sudah dibikinkan acara sama ajudannya. Nanti jam 1 meeting di kantor, nanti sore diajak makan di sini. Itu sudah dibikinkan acara. Tapi saya jam 9 malam baru sampai di kantornya, ditunggu loh Pak Bu. Ditunggu, dan di situ saya belajar banyak. Masya Allah, orang ini ternyata kalau ngasih materi ke saya sama suami saya itu luar biasa sekali. Nggak marah. Cuma Bapak Ibu di sini, ayo mulai dari sekarang bener-bener penyakit hatinya dihilangkan ya. Siap ya, hilangin penyakit hati ya. Penyakit hati kalau dihilangkan bukan untuk saya, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk apa? Untuk mitra-mitra kita. Kita ini sudah jadi mentor, kita harus jadi contoh yang baik. Isinya di grup gak boleh mengeluh, di grup harus saling menyemangati. Kenapa di grup itu banyak orang yang share closingan? Kenapa orang itu di grup banyak yang share postingan prospek? Itu bagian dari branding diri. Bagian dari branding diri Pak Bu. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang, mulailah dikenal sama leader. Leader kalau bisa kenal Bapak Ibu melalui prestasinya Bapak Ibu, melalui gigihnya Bapak Ibu, melalui keuletannya Bapak Ibu. Bukan kenal sebagai ngeluh terus. Contoh Pak Samsuri ini ngeluh terus, jadi kenal, wah Samsuri males aku ngobrol sama Samsuri. Saya pernah loh seperti itu. Ini bukan Mas Samsuri ini. Sebelahnya. Bukan. Saya pernah loh, saya itu ditanya sama suami saya, nih ada mitra ini males aku nih soalnya isinya ngeluh terus. Saya sampai seperti itu karena saya ini sampai ketakutan ketemu mitra tersebut. Karena apa? Selalu yang disampaikan ke saya bukan bagaimana caranya ini Bu Novi untuk meningkatkan omset saya, bagaimana Bu Novi untuk meningkatkan bagaimana mitra saya lebih trust kepada saya, enggak. Tapi isinya mengeluh. Jadi ketika ada orang yang datang, saya sudah hafal. Ketika contoh, Mak bilang, Bu, dicari ibu ini, Bu, dicari bapak ini. Bilang, Mak, aku lagi tidur. Soalnya apa? Saya apal, ini pasti nanti ngeluh. Saya kalau ada orang ngeluh ke rumah saya nggak suka. Iya, saya nggak suka karena kalau seumpama Bapak Ibu, gini loh, kita ini nguap aja itu nularnya cepet loh, bener nggak? Betul. Contoh, Mbak Ineke ini nguap ya, sebelahnya itu bisa langsung nguap loh, ya kan? Nah kalau seumpama contoh Mbak Ineke datang ke rumah saya untuk curhat,
curhatnya ngeluh. Kalau saya nggak kuat iman, saya ikut ngeluh juga nanti saya akan terbawa nilai negatif saya, benar nggak? Makanya saya akan menghindari orang-orang yang mengeluh, dan saya menghindari orang-orang yang selalu punya pikiran negatif. Saya menghindari, bukan menjauh loh ya, menghindari. Kalau ketemu saya ya agak menghindar. Karena apa? Saya tidak mau ketularan virus. Karena mengeluh itu virus, berpikiran negatif itu virus, jadi saya tidak mau kena virus. Yang bisa saya pegang ya ayo saya pegang, yang bisa saya rangkul ya ayo saya rangkul, yang nggak bisa saya lepas. Saya itu kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya, sering loh saya bilang gini, hidup kita ini dimanfaatkan dengan baik, karena hidup kita ini nggak akan terulang lagi, ya kan? Apa yang kita kerjakan hari ini tidak akan terulang lagi. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan benar. Karena kita melakukan dengan benar aja, kadang orang berpendapat kita masih salah. Ya kan, apalagi kita salah. Nah, saya ingat omongan orang tua saya ya, mbah saya terutama. Wong tuamu iku wis melarat ya Vi, wong tuamu iku wis elek, gak iso nyekolahne awakmu. Jadi nek iso awakmu jangan bikin malu orang tua dengan lakumu yang jelek. Wes, nek enek opo-opo tukaran sama siapa saja, jangan oyo-oyoan bener, oyo-oyoan salah aja. Jadi seumpama contoh aku sama Mas Samsuri tukaran. Seumpama saya oyo-oyoan bener loh, aku mau wis ngenteni sampe dek iki sampe gak teko-teko. Ora Bu, aku wis gini. Akhirnya kan tukaran terus toh, Pak. Saya bilang ya udah Mas Samsuri, aku sing salah, aku minta maaf ya. Buyar, ya kan? Ya makanya itu saya terapkan kepada keluarga saya sama mitra-mitra saya. Pokoknya yang bisa saya rangkul ayo, yang nggak bisa ya sudah. Yang penting kan keluarga saya tetap harmonis, rukun, anak saya sehat-sehat semua, benar nggak? Nah yang terpenting kan itu kan. Jangan sampai kita belani mitra mati-matian, habis itu kita berantem sama suami. Jangan sampai. Kalau saya seperti itu, andaikan ini contoh, di sini contoh Pak Didit ini contoh, bukan Pak Didit itu ya. Bukan. Terus di sini ada Pak Kusnul. Bukan Pak Kusnul. Bukan Pak Kusnul ini. Ya. Di sini contoh ada Buniar. Bukan Buniar ini. Contoh, ya Pak Didit ini saya ajak kerjasama, isinya ngeluh terus. Ya sudah, saya menghindari Pak Didit untuk keluhannya saja. Tapi ketika Pak Didit datang ke rumah saya untuk konsultasi bagaimana perkembangan jaringannya dengan cepat, saya akan semangat menerima. Nah, yang saya pegang siapa? Pak Kusnul. Kalau Pak Kusnul ini ditonton uangil, yang saya pegang siapa? Buniar. Yang saya pegang adalah orang yang di bawahnya, yang di atasnya ya biarkan alam. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang dari saya cukup ini aja materinya. 24 jam diatur, ya diatur dengan baik. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, dan sisanya untuk apa? Ya, sama Bapak Ibu masih ingat saya suruh untuk puasa kesenangan, masih ingat? Masih ingat ya? Masih. Puasa kesenangan, gak usah nongkrong di gone warung, nek gak menghasilkan poin. Nek Bapak Ibu bisa menghasilkan poin di warung itu, nongkrong. Karena orang yang nongkrong di warung, saya dibahas gerak-gerak rono rene ngerasa nih. Nanti jebule gibah, ya kan? Nah, oke ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, terakhir dari saya, tanggal 24 November saya akan pergi ke Sentul dalam rangka GSS Grand Success Seminar di Sentul, ya. Biayanya berapa? Biayanya satu orang 1.100.000. Ini sudah termasuk biaya penginapan, biaya transportasi Surabaya Sentul PP, sudah termasuk biaya masuknya ke acara GSS, sudah termasuk snack, sudah termasuk makan malam, ya makan pagi sama makan malam. Nah,
Bagi Bapak Ibu yang mau ikut bisa mulai sekarang melakukan ngangsur atau nabung di bawah di Mbak Nisa ya. Karena acara kita masih tanggal 24 November, berarti masih ada waktu berapa lama? 2 bulan lah ya. Masih ada waktu 2 bulan Bapak Ibu bisa nabung ke acara ini. Harapan saya yang ada di sini bisa ikut semua ya. Bapak Ibu bisa melihat acara dahsyatnya PT BES yang dihadiri 12.000 orang. Kira-kira di ruangan ini yang tidak mau ikut di acara GSS bisa angkat tangan. Yang tidak mau ikut di acara GSS bisa angkat tangan. Karena saya ngaku. Berarti semuanya ikut semua. Ya, alhamdulillah. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau memang niat ikut di Sentul, yang penting niat dulu Pak. Kalau niat semuanya itu bisa. Karena apa? Karena ada niat. Kalau nggak ada niat ya semuanya ya nggak akan bisa, bener kan? Bapak Ibu lakukan DP seadanya dulu. Adanya 50.000 ya 50.000 dulu. Adanya 20.000 ya 20.000 dulu. Nah, yang penting pasang seat dulu untuk kita booking apa? Booking base-nya. Base-nya itu nggak bisa dadak. Hotel juga nggak bisa dadak. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu pasang posisi dulu ya, minimal DP berapapun dulu kita bisa pesankan hotelnya, bisa pesankan base-nya. Ya, kita hanya buka 2 harga. Harga pertama paket A, ini namanya paket komplit ya. Sama paket B itu 150.000 tiketnya saja. Jadi Bapak Ibu barangkali punya mitra di daerah Sentul, Jakarta, Bogor, suruh hadir, Bapak Ibu beli tiketnya aja 150.000. Kalau mau berangkat dari sini 1.100.000. Nah, ini sudah tak pepet-pepetkan Bapak Ibu. Sudah tak pepet-pepetkan. Dan ini pun ABCS juga tetap mengeluarkan subsidi. Kalau nggak gini mahal. Ya. Sudah bisa dipahami ya? Bisa. Nah, tadi MC-nya siapa di sini? Abayadi. Abayadi MC-nya. Nah, Bapak Ibu, hari ini materinya sudah selesai. Ini saya sudah mulai keringet dingin ini, nggak enak. Nah, langsung ke Abayadi lagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.